Tapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Si Paulus gini, kalau saya berbohong itu saya pembohong, ya. Kalau saya berdusta saya pendusta. Mana nih? Aduh, sebentar. Si Paulus berbuat tipu daya berarti dia penipu. Si Paulus berbuat kelicikan berarti dia adalah picik. Itu kalau makanya saya nggak nerima kalau ada orang naik terus cuma bondal nyocot aja. Cuma karena ini di roomnya Ustadz Wapi saya hargai. Sudah saya jelaskan. Meskipun saya bukan ahli Quran, saya sebenarnya sungkan sih karena menjelaskan sesuatu di room yang ngerti tentang Islam. Tetapi saya tidak akan lebih menjelaskan sesuatu kecuali dengan kadar keilmuan yang saya miliki. Dipermudah lagi tadi bahasanya, berarti antara Yunani dengan terjemahannya itu tidak sinkron berarti ya? Iya, oke saya pelan-pelan ya, saya pelan-pelan. Saya pelan-pelan. Perkata Yunaninya Gus, diterjemah perkata Yunaninya. Sebentar, aduh ini satu-satu. Tunggu dulu ya Mas Sirat tunggu dulu ya. Iya. Ya, lanjut. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Di dalam bahasa Yunaninya esto ya, esto de ego au kate baresa humas. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi bagi kamu nih atau kalian al yufarkon panorgos dolo humas elabon. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menipu kamu, telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, kalau kita lihat nih di dalam ininya, kita lihat ya. Oke. Di dalam bubble hub-nya kita lihat 2 Korintus 12. Si Edis bubuk itu nggak bisa menjawab pertanyaan saya, makanya saya ditolak terus sama dia. Alasannya capek lah, alasannya sama Ustadz Wapi lah. Bisa. Sebentar, aduh. Mau dengerin jawabanku nggak? Sebentar, 2 Korintus 12. Jangan lama-lama dong. Nah ini nih, ada nggak tuh? Ini Ustadz ya, ini dalam bahasa Inggris tuh. Al, kalau dalam Textus Receptus itu bukan Allah, al. Yufarkon, being, ya. Panorgos, nah mungkin Bunda Mila nih. Tuh loh, sangat jelas tuh. Oke. Nggak ada kamu katakan. Sorry ya, saya nggak mau jadi sapi perahnya Watan. Maksudnya saya kalau berani debat dengan saya one by one. Kalau nggak open cam saya nggak terima. Itu saja. Kalau open cam saya terima. Nanti layarnya dibagi dua. Saya nggak. Sebentar. Kalau nggak open cam saya nggak terima. Silakan ladenin yang teman-teman saya, guru-guru saya yang lain yang membolehkan untuk tidak open cam. Kalau sama saya wajib open cam. Ya, silakan Anda open cam. Iya, saya menghormati Ustadz Wapi. Silakan Anda open cam. Anda mau berdiskusi dengan saya atau dengan Ustadz Wapi? Kalau dengan saya open cam. Open cam karena menghormati Ustadz Wapi. Sekarang kok kenapa Ustadz Wapi? Ustadz Wapi, sebentar saya tanya dulu nih sama Ustadz Wapi. Ustadz Wapi, ya. Si Sirot ini mau berdiskusi dengan saya. Saya mohon izin agar dia open cam. Anda terima nggak antum? Ustadz. Tadi katanya nggak apa-apa karena menghormati Ustadz jadi Wapi. begini, Nggak apa-apa, nggak open cam. Saya ngomong. Kalau diskusi sama saya terserah. Tapi kalau diskusi sama Ustadz Wapi terserah. Kalau udah gini aja, lu mau diskusi sama siapa? Mau sama Ustadz Wapi atau sama saya? Sama siapa aja, berhubung karena. Nah, kalau sama saya, ayo kita open cam. Jawabannya. Iya, kalau sama saya open cam. Aduh, katanya tadi mau menghormati Ustadz Wafi, nggak apa-apa, nggak open cam. Siapa saya tadi menghormati Ustadz Wafi ketika berbicara tentang Islam? Kalau Anda tidak berani open cam ya sudah, silakan hadapi yang lain. Esensinya apa? Esensinya itu aturan saya, terserah kok esensinya aturan apa. Itu bukan esensi berarti. Regulasi itu dari saya. Anda mau ikut ya silahkan, tidak ikut ya enggak. Saya nggak tanya regulasi Udah. Apa? Udah gini aja, langsung aja deh jawab pertanyaan saya. Saya tanya sekarang sama Anda, ini ya, langsung aja. Saya tanya kepada Anda. Kamu katakan di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau sebentar, aku mau kasih jawaban kamu. Loh, kok kasih jawaban aku gimana sih? Kamu ditanya.
Ini aku Iya, jawab. silakan. Kamu katakan di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Oke, saya mau jawab. Kalau kamu memberi pertanyaan seperti itu, berarti kamu menyamakan Paulus dengan Allahmu dong. Tuh kan nggak nyambung, makanya saya tuh nggak malas itu. Ah, Inilah iya umat si kan? Paulus Kamu- ini. Iya kan? Kamu buka Yang ayat ditanya itu, saya apa bisa aja, buka makanya ayat saya Abdi malas kalau 39. diskusi. Lain Ya kan? ditanya, Atau lain kalau- dijawab. Si Paulus yang membuat tipu daya di situ. Paulus manusia. Oke, Ustadz Wafi turunkan aja, Nggak bisa dia. Makanya saya teman-teman mohon maaf ya, kita masing-masing apologet itu punya karakteristik masing-masing. Saya nggak bisa debat rame-rame, saya nggak bisa. Saya itu bisanya debat 1 lawan 1 open camp. Ya dengan siapapun saya hadapi. Tapi kalau rame-rame, close camp saya nggak bisa. Karena begitu. Ya, jadi kalau orang close camp, nama-nama palsu gitu kan, nggak tahu identitasnya, dia mau ngomong apapun boleh. Kalau saya orang tahu nama saya profesinya apa, tahu alamatnya saya tahu, ya cari aja di Peradi, OA Peradi, tahu nama saya ada. Kalau makanya saya meskipun berdebat ada hal-hal yang tidak semuanya harus saya sampaikan, ada hal-hal yang tidak semuanya harus saya katakan. Dalam arti saya memfilter mana yang boleh, mana yang tidak. Makanya saya debat wajib open camp. Saya katakan kalau masuk ke room saya, baik Muslim maupun Kristen wajib open camp. Untuk apa? Untuk meminimalisir dari segala bentuk macam penghujatan. Sofiatul sekarang juga gitu. Jadi Muslim yang mau diskusi sama dia harus open camp. Dia sudah berani open camp sekarang. Iya, saya juga open camp. Sofiatul kalau berani debat sama saya, ayo. Saya sudah pernah 3 tahun yang lalu, Gus. Mari kita budayakan open camp. Hore open camp. Iya, open camp Ustadz Alif aja open camp. Gini bukan masalah gitu ya. Kita Bunda Rama masing-masing juga punya. open camp tuh. Nggak, maksudnya gini. Masing-masing kita punya ciri, ya punya caranya masing-masing. Satu di dalam Islam tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Misal saya open camp, yang lain mah debatnya nggak open camp, merasa lebih baik. Itu adalah sifat daripada iblis. Ingat, dosa pertama makhluk kepada sang kholik adalah dosa takabur, dosa kesombongan. Ketika iblis disuruh bersujud kepada Adam, apa yang dikatakan iblis? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani minar, aku diciptakan dari api. Walah wa khalaqtahu min tin, sementara dia diciptakan dari tanah. Jadi saya debater yang open camp, yang lain tidak open camp, tidak bagus, tidak. Satu di dalam Islam, tujuan kita sama, nawaitu kita sama, tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Cuma hargai cara kita masing-masing. Tujuannya sama, mardotilah, mencari keridhaan Allah. Begitu. Betul. Ya enggak? Izin aku tunjukkan yang dimaksud Akhik Nandar nih, izin nih. Nih ya, ini ya teman-teman netizen ya. Ini yang dibawakan. Nah, di sini ini kamu katakan ini tambahan ya. Nih. Original teksnya bahasa Yunani nggak ada nih. Nggak Ini ada. pun terjemahan lamanya nih nggak ada ini. Suaranya nggak ada, Bunda Rahman. Suaranya kecil, Bun. Nggak ada ya? Suara gue kecil. Nah, sudah ada. Udah. Ah, ini di sini terjemahan lama ini nggak ada, belum ada di sini. Hilang-hilang suaranya, Bun. Aduh iya kah? Nah, sudah. Sementara di sini ada nih. Ini di sini ada ya. Kamu katakan nih tambahan nih. Kenapa di sini ditambah kamu katakan Paulus mau melemparkan ke orang bahwa yang mengatakan di orang lain dia tuduh. Kamu Bukan katakan. Paulus, Bunda. Itu LAI yang menambahkan untuk bukan Paulus. penerjemahan LAI untuk menutupi reputasi Paulus yang membuat tipu daya ditambahkan. Bukan Paulus yang menambahkan, itu LAI. Ya, maksudnya penerjemah mau membersihkan nama Paulus kan? Iya. Padahal di sini terjemahannya terjemahan lamanya ini belum ada ini. Kamu katakan di sini Nggak ada. tertulis melainkan sebab cerdik aku tangkap kamu dengan muslihat, tipu daya. Kita lihat di KJP-nya ya, King James Version-nya ya. Kita lihat KJP-nya artinya apa? KJP-nya itu belum berubah-ubah juga. Masih belum di Indonesia jadi terjemahannya yang kacau balau, membersihkan pengikut Paulus ini. Lihat yang mana KJP ini.
Aduh, KJP. gua gas. Ustad, ini Bunda Rahma suaranya kecil, Bunda Rahma. Bunda Rahma. Berarti aku mau nanya ya, berarti hampir sama ya, Berarti Muslim dan Kristen tuh mereka itu semua bahasa Alkitab sama Al-Quran itu terjemahan ya rata-rata ya. Bentar, aku ambil dulu KJP ya, sebentar saudara. Nih ya KJP ya. Kita klik dulu KJP terjemahannya. Kita klik terjemahannya KJP. But be it so. Bentar, nih terjemahannya nih. Nih. Nggak ada di sini nih yang diedit nih. Ada. Kalau KJP ini kan sih bagus. Mereka pakai di luar negeri nih. Iya. Tadi kan kamu katakan ada. Sekarang saya tanya sama Bunda Rahma. Bunda Rahma, kalau orang berbuat tipu daya, orangnya disebut apa? Penipu. Kalau orang berbuat Penipu kelicikan, lah, Bang. disebutnya apa? Makanya kalau kita debat kayak si Edis, bisa gampang. Edis, Paulus pernah menipu atau tidak gitu. Jadi Nah sekarang mereka pakai yang itu tadi. Mereka pakai yang dengan licik kamu. Dia tuduh ke orang yang menuduh dia. Aduh, lanjut. ya gitulah. Saya tadinya udah mau istirahat nih, naik ke sini Ustadz. Tapi Gus, apa namanya? Besarin Ustadz. Sebenarnya begini. Saya kenapa kok tidak pakai sistem open cam? Kalau Gus Yonatan Nandar teman-teman, beliau itu petarung. Gus Yonatan itu petarung. Jadi yang namanya petarung itu harus tahu wajahnya, harus tahu orangnya, harus tahu face-nya, kan begitu. Sedangkan saya itu bukan tipe petarung, saya itu tipenya itu ya santai aja gitu. Saya itu santai aja gitu. Mau open cam mau enggak lah terserah lah. Soalnya sering aku lihat live-nya adem banget gitu. Yang penting kalau datanya agak masuk, akan saya tanyakan terus. Begitu aja. Tapi kalau Gus Yonatan Nandar memang kalau lawannya agak berani-berani amat, nggak bisa lawan beliau ini. Nggak, aku kalau dulu menggunakan sistem itu. Cuma gini Ustadz, kan aku dulu juga sama, nggak open cam nggak apa-apa. Cuma kalau nggak open cam ini, orang-orang ini berani banget gitu menghujat itu. Kalau open cam setidaknya ada beban moral. Wah, ada keluarga saya, ada tetangga saya, ada teman saya. Kalau orang yang nggak open cam, pakai avatar, pakai nama yang yang bukan namanya, sembarangan menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Kalau open cam itu dia juga mengontrol agar tidak mengatakan sesuatu yang tidak semestinya dikatakan. Itu saya sih untuk mengantisipasi, bukan masalah petarung atau tidak. Karena dulu di zaman Zoom saya nggak open cam. Ya kan? Maksudnya debat. Kalau saya itu kalau dia menghujat nggak saya layani Gus. Jadi saya tuh milih-milih juga. Jadi kalau diksinya dia sudah arahnya menghujat, sudah. Ya. Apalagi dia open cam gitu loh. Sudah menghujat, nggak open cam lagi. Jadi ya sudah. Tapi Ustadz itu sabar loh. Itu yang harus kita ambil ilmunya, sabar beliau ini Ustadzku ini. Masalah. Saya ini bukan sabar, hati panas juga aslinya. Cuma cara cara meluapkannya beda. Kalau Ustadz Alif misalnya ini dari wajahnya aja Ustadz Alif kan melas beliau ini. Jadi memang tipe-tipe orang yang selalu dizolimi. Tapi memang ya Ustadz kita itu bisa mengendalikan kesabarannya kalau kita ini ya Allah. Intinya masing-masing punya karakteristik. Satu ya betul nggak Ustadz? Yang penting tidak pernah merasa lebih baik daripada saudaranya sendiri. Saya lebih baik dengan Ustadz Wapi, nggak boleh, haram itu. Nah itu. Kalau saya mengatakan tidak ada debater Kristen, kalau saya mengatakan tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya, itu adalah manifestasi dari takabur lil mutakabir sodako. Bukankah ada di dalam hadis saudara? Al-kibru batoril haq wa gomtunas. Kalau yang tadi itu perkataan ulama. Kalau hadisnya itu al-kibru batoril haq wa gomtunas. Bukan begitu Ustaz? Batorul haq wa gomtunas. Mantap. Nah, ini Mbak Miracle mau tanya apa Mbak Miracle? Dibuka mute-nya. Mau tanya apa? Ya, aku mau coba on cam tapi ternyata nggak bisa on cam aku ya. Nggak tahu kenapa. Ini hostnya juga licik ini. Saya bukan moderator, nggak bisa gedein orang ini. Pastinya sih aku cuma mau nanya, kalau kayak kalian dan Kristen itu emang
Al-Quran dan Alkitabnya itu ditranslate dalam bahasa Indonesia kah atau gimana gitu? Karena kalau kita di Buddha ini kan sudah jelas ya, bahasa yang kita gunakan juga sudah ada. Jadi kita mempelajari bahasanya seperti kayak kita ada bahasa Pali. Bahasa Pali itu kan bahasa sastranya yang ada di Tripitaka. Jadi sehari-hari kita harus mempelajari bahasa itu. Tapi kami nggak paham gitu. Karena selama ini kan yang saya ikutin debat kalian itu kan masalah translate itu sangat berpengaruh dan memiliki arti yang makna yang berbeda seperti itu. Makanya saya cuma mau nanya sama Ustadz dan Bunda dan Ibu Mila. Alif, dijawab Ustadz. Ngobrol. Halo? Ya, siap. Kita nangkap pertanyaannya. Ya, itu aja sih Pak Ustadz, cuma mau nanya itu doang sih. Maksudnya biar aku belajar juga sekalian di sini. Karena kan aku beberapa hari ini sebenarnya lihat TikTok tuh cuma lihat orang jualan tas doang. Tapi tiba-tiba ada debat-debat gini nih kayak Ustadz Alif asik gitu. jawab dulu Bun. Boleh. Ustadz Alif jawab dulu biar nggak lupa ya. Ini murid pertama saya ini Ustadz Alif ini. Silakan, Ustadz. Nih, dari wajahnya aja meyakinkan Ustadz Alif loh. Langsung Ustadz, bismillah. Jawab Ustadz. Memang terjemahan itu mempengaruhi. Lanjut Ustaz. Loh, kok aku belum nangkep pertanyaannya? Wah, nggak beres ini. Lah gini, jadi pertanyaannya Mbak Miracle Ustaz, apakah kitab Kristen dan Islam itu sama-sama bermodal terjemahan atau gimana begitu Ustaz? Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu diturunkan kepada seorang Rasul yang lahir di tanah Arab yang menggunakan bahasa Arab. Maka Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Itu namanya Al-Quran. Kan gitu. Inna anzalna Qur'anan Arabian, kan gitu. Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Dan Nabi kami yang menggunakan bahasa Arab itu nanti menjelaskan kepada umatnya, orang di sekitarnya, sahabatnya, dan seterusnya. Itulah Al-Quran. Nah, sekarang datang sampai ke Indonesia. Al-Qur'annya ya tetap bahasa Arab. Umat Islam yang mengimani kitab sucinya Al-Qur'an harus pelajari Al-Qur'an bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan itu untuk memahami apa yang tertulis dari bahasa originalnya, tapi terjemahan tidak bisa mewakili seutuhnya original gitu. Karena apa? Beda bahasa, kadang beda kaidahnya. Nah, untuk memahami sederhana silahkan seperti itu dalam terjemahan. Tapi kalau untuk mendalami, apalagi tujuannya mengkritik dari terjemahan, itu tidak akan masuk. Kalau mau mengkritik Al-Quran, misal ada yang mau mengkritik, ya silahkan dari segi kaidah bahasa aslinya yang menggunakan bahasa Arab seperti itu. Ya, karena kemarin aku sempat lihat tuh, maaf aku potong Pak Ustadz, kemarin aku sempat lihat tuh postingannya si Edis. Pokoknya apa-apa jangan gini Al-Quran. Nah, sementara kita juga nggak pernah tahu ya isinya Alkitab tuh sebenarnya apa. Seperti itu, makanya saya dari kemarin cuma bingung ini apa sih yang menjadi perdebatan teman-teman Muslim sama Kristen ini, kenapa masalah Alkitab. Maaf Bu, saya potong Bu. Coba saya pengen tahu dulu ke Ustadz Alif, Alkitab itu bahasa apa tadi? Nah, itu mau saya luruskan tadi. Karena saya juga nggak tahu ya, Kak. Jujur saya bukan Kristen juga, jadi saya nggak tahu. Tapi komentarnya orang-orang nih kok ngeri sekali, jadi saya takut juga masuk di sini. Ini salah satu juga yang menjadi bahan sebuah perdebatan. Ya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, kan, Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabu la roiba fi. Dalika al-kitabu la roiba fi. Itulah Al-Quran. Alkitab itu Al-Quran. Jadi Al-Quran di situ maknanya. Berikut juga firman Allah yang diturunkan kepada para nabi. Contoh kepada Nabi Isa alaihissalam disebut juga Alkitab. Di dalam surah Maryam ayat 30. Kan gitu. Qala inni abdullahi atani alkitab. Alkitab, wahyu yang diturunkan kepada seorang nabi, lalu nabi itu melafalkan, mengajarkan kepada muridnya, yang murni firman Tuhan. Nah, kalau kitabnya teman-teman sebelah tiba-tiba di Indonesia dengan terjemahan bahasa Indonesia menamai kitabnya Alkitab, itu mohon maaf sebenarnya itu tidak punya jati diri. Karena kalau merujuk kepada Al-Quran, Alkitab yang wahyu dari Allah kepada Nabi Isa itu murni firman Tuhan. Gitu loh.
Dan itu pun penamaannya dari Al-Quran. Tiba-tiba kitabnya teman-teman Kristen dikatakan Alkitab. Dari mana? Padahal kitabnya dari Yunani. Yunani kan menggunakan bahasanya Biblos. Bible kan gitu, mestinya seperti itu. Kalau mau mengikuti kenapa tiba-tiba mereka menamainya Alkitab? Di Indonesia terutama, apakah di Amerika dinamain Alkitab? Kan enggak. Artinya ada yang coba nyuri-nyuri istilah dari agama Islam. Itulah kenapa terjadi perdebatan seperti itu. Dari namanya saja. Begitu, Bu. Oke, enggak. Udah, aku cukup tahu itu aja sih, Mas. Soal mau nanya itu. Misionarisnya juga, Ustaz. Kenapa, Kak? Mas kan misionarisnya Amanat Agungnya, Ustaz. Terus Gimana, Bu, kalau Buddha kan nggak berusaha menyebarkan keyakinannya ke kami orang-orang Islam. Miracle ini Buddha ya. Karena tenang sedikit, Ya, emang Buddha. agak ngeri-ngeri sedap juga sih kalau saya dengar perdebatan kalian ini. Tapi Iya. Bisa gimana ya? mudah-mudahan jadi hidayah. tapi nih, saya juga jadi takut juga masuk di sini nih, lihat komentarnya dibilang saya Kristen atau apa. Nanti mungkin saya kirim KTP saya deh ke Pak Wafi supaya jelas. Agak Tapi sedap juga. Ustadz Wafi, Ustadz Alif boleh saya tambahkan sedikit Ustadz Alif? Boleh ya? Siap. Tolong moderator digedein layar saya. Oke. Ya. Jadi Ustadz Alif sangat luar biasa penjelasannya ya, maklumlah Ustadz ya, berilmu. Kalau saya bukan Ustadz. Jadi begini Kak Miracle, ini contoh Bible ya, ini contoh Bible. Bible. Nah, ini Bible. Katanya teman-teman. Ya, ini contoh Bible. Bible ini hanya terjemahan. Jadi mohon maaf, bukan mayoritas, seluruh umat Kristen di Indonesia itu dicekoki dengan hanya terjemahan. Mereka tidak ngerti original teksnya. Nah, ini Bible ini. Alkitab. Beda dengan Quran. Al-Quran, ada Al-Quran penuh, ada Al-Quran dengan terjemahan. Nah, kalau Al-Quran ini mohon maaf Kak Miracle, Bunda Miracle, inilah Quran. Iya, aku baca. Kalau Al-Quran itu kalau ini bukan Quran. Nih, kalau yang di sampingnya itu terjemahan. Yang berpahala mendapatkan membaca Quran, ya ini, bukan ini. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, man qara'a harfan min kitabillah. Bentar, saya terjemahkan. Oke. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membaca satu huruf ya di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Nah, ini alif lam mim nih. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif satu huruf. Walamun harpun, lam satu huruf. Wa mimun harpun. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan yang kita dapat. Nah, ini artinya ini terjemahan, beda dengan ini. Yang anehnya, kalau Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, karena Nabi Muhammad berbahasa Arab. Tapi kalau Bible terjemahannya bahasa Indonesia, original teksnya bahasa Yunani. Padahal Yesus tidak pernah bisa berbahasa Yunani. Ini bahasa Yesus sebenarnya, The New Testament in Syriac, Aramaik. Kita contoh lihat di sini. Ini adalah Aramaik Serto ya. Matai Olap, Matius 1. Ketobo dili dute de Yesu Mesiho breh da David breh da Frohom jeder, saudara. Begitu Kak Miracle. Sebenarnya setelah aku dengar sih ini sebenarnya hampir sama juga ya. Mungkin karena kita Buddha ini kan agak mungkin bisa dibilang sangat sedikit jumlahnya ya Kak ya. Sebenarnya juga terjadi sama Buddha dan Hindu karena masalah nama, dan itu kan juga sebenarnya berdampak ya Kak ya. Kayak ini ternyata setelah saya dengar tadi penjelasan Bang Nandar sudah sangat jelas banget buat saya.
untuk tahu kenapa apa yang menyebabkan terjadinya perdebatan ini gitu. Sebenarnya kita juga hampir sama, hal itu terjadi juga di kita Buddha dan Hindu ini. Masalah nama Tuhan kita pun itu menjadi perdebatan, padahal kita menyembah yang namanya Sang Yang Buddha dan orang Hindu ini Sang Yang Widi. Dan itu sangat menjadi perdebatan yang panjang juga. Dan sekarang saya tambah lagi ilmu saya belajar ini, tambah lagi Bang Nandar sudah menjelaskan, dapat gitu maksudnya saya kenapa. Siap, alhamdulillah. Boleh saya berdoa, Kak Miracle? Saya seorang gembala agung, gembala sidang. Hari ini, malam ini, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah, Khalik langit dan bumi. Boleh kiranya Bunda Miracle suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan saudara-saudari yang terkasih menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Hosana Leven Abdullah, hosana bagi anaknya Abdullah, baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang maha tinggi. Haleluya, terpujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan mantasabaha biqaumin fahuwa minhum, bukan ya, tetapi bagaimana kita membuat oten merasa panas, saudara. Aduh, saya gak enak sama Ustadz Alif deh. Ustadz Wafi, mohon maaf ya. Aku tuh kalau ada ulama, ada ustadz itu kurang eksplor gitu. Saya tuh malu. Saya ini apa, ilmu cuma sedikit gitu. Saya tuh malu. Mohon maaf ya. Nah, Bang Nanda, Pak Ustadz semuanya, saya izin live ya. Saya udah dapat ilmunya, saya juga udah belajar. Nanti mungkin kalau ada yang pingin saya pelajari lagi tentang perdebatan yang lagi hits ini, nanti mungkin saya coba join juga. Mungkin saya bakal rajin komunikasi juga sama Bu Mila atau Bunda Rahman buat sharing-sharing aja gitu. Karena saya senang kalau yang teduh-teduh senang, tapi kalau yang tadi marah-marah saya agak takut. Bunda Miracle. Gitu. Mbak Miracle bukan Bunda Rahman, Bunda Rahmat. Enggak pakai N, Bun. Enggak pakai N. Bunda Rahmat. Bunda Rahmat. Saya senang sih kalau debat. Pakai T. Ya Allah ya Rabbi, Bun. Iya. Nanti saya follow Kak. Sekarang, ya, Bunda. Nanti saya follow sekarang itu Bible berbahasa Bali sana ya, Bali. Tuhannya pun Sang Widiawisa, apa tuh ya? Sang Yang Widiwasa. Sang Yang Widiwasa. Nah, kenapa pun kami terjadi perdiskusian nama Allah di dalam Bible mereka? Kemudian kristenisasi kemana-mana, itu kami harus membentengi, Bun. Kalau Bali, Hindu, Buddha nggak ada berusaha menjadikan. Maaf, Bun, itu ada nama Bang Handi palsu di bawah. Coba diblokir aja. Kenapa, dia Kak? nyatu-nyatu nama Bang Handi tapi dia ngehujat. Blokir, Kang. Antum bisa ngeblokir itu. Ya. Saya tambahin dikit ya. Jadi gini, Bun, mereka itu Bunda Miracle tergantung keadaan, tergantung negara mayoritasnya agama apa. Misalkan nih kalau di negara Garut nih nama Tuhannya Jajang ya. Nah, oten-oten ini mengikuti nanti pada mulanya adalah Jajang bersama-sama dengan si Borok Kokok dan menjadi ontohot gitu, Bun. Jadi mereka tergantung keadaan, Bun. Pasti akan menyatut. Gitu. Oke lah, nanti mana tahu bisa menyatu lagi kan dengan Pak Ustadz dan ibu-ibu di sini untuk sharing-sharing lagi ke depannya. Makasih banyak ilmunya malam ini. Nanti kalau Bunda Miracle ada perasaan ingin masuk Islam, kabari ya. Nanti Pak Ustadz, saya mungkin nanti bakal share sedikit identitas saya ke Pak Ustadz, karena saya tuh nggak enak sekali dengan bahasa teman-teman di bawah ini, karena saya pribadi nggak mungkin masalah agama saya main-main ya. Cuma saya agak gimana gitu tadi. Saya makanya mau make sure nanti saya bakal kirim identitas saya sama Pak Ustadz biar sama-sama enak. Jadi kedepannya kalau saya main naik di sini saya juga nggak tahu oten-oten tuh apa. Saya nggak tahu Pak Ustadz. Orang Kristen, itu singkatan, Bun. Orang Kristen. Oke ya, saudaraku ya, yang 3.000 lebih ini akun Bunda Mila ini